channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-67 dengan topik siapakah nabi palsu itu? Siapakah nabi palsu itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Siapakah yang dimaksud nabi palsu ini? Orang Kristen atau non-Kristen? Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kabar kami, bila manakah itu akan terjadi? Itu yang terjadi itu di ayat sebelumnya, yaitu bangunan bait Allah akan diruntuhkan. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Ini tandanya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi akan muncul penyesat. 10. Dan banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dari ayat ini kita memperoleh pengetahuan bahwa nabi palsu memang sudah ada sejak semula, tapi masih belum menampilkan diri, sebab ada kata muncul. Muncul berarti ada, tapi belum nampak. Dan akan menampakkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya nanti di atas langit. Mereka, para penyesat ini akan bergerak menyesatkan banyak orang. Ini nabi palsu. Siapakah mereka? Orang Kristen atau non-Kristen? Ini pertanyaannya. Sebab sekarang beredar itu orang non-Kristen. Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita telusuri terus peringatan Tuhan Yesus ini. Siapakah sebenarnya nabi-nabi palsu ini? Yang jelas mereka nampak baik penampilannya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah iblis, si pembunuh manusia, yang akan membawa banyak orang masuk neraka. Yang sesungguhnya disediakan bagi iblis neraka itu sebetulnya. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Para penyesat ini. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Nggak bisa aja. Atau buah ara dari rumput duri? Nggak mungkin. Rumput duri kok. Putri malu bisakah menghasilkan buah ara? Nggak mungkin. Analogi buah ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus memperhatikan buah orang yang nampak baik itu. Kita harus memperhatikan perbuatan mereka, bukan penampilan mereka. Bukan penampilan mereka. Buahnya, perbuatannya. 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lebih tegas lagi, untuk mengenali seseorang atau segolongan orang, kita harus mengamat-amati perbuatan mereka. Dengan melihat perbuatan mereka, kita bisa menentukan orang yang nampak baik ini adalah orang yang benar-benar baik atau nabi palsu. Baik di luar, di dalamnya serigala. 18. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sepertinya Tuhan Yesus bertalu-talu di dalam penjelasannya. Tentu maksud beliau adalah menekankan agar kita di dalam menentukan kualitas seseorang atau segolongan orang, kita memperhatikan sungguh-sungguh perbuatan mereka, kegiatan mereka, bukan penampilannya. Dengar ada gerakan kelompok katanya Kristen dari Korea yang menampil sepertinya baik. Ada dana untuk para anggotanya. Tidak begitu jelas. Banyak orang mengikutinya, tetapi sebagian orang mengatakan bahwa mereka membawa pengajaran sesat. Nah,
untuk menentukan aliran Korea ini kualitas apa, mari kita perhatikan perbuatan mereka, kegiatan-kegiatan mereka. Apa? 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Penafsiran yang logis adalah setiap nabi palsu pasti ditebang dan dibuang ke dalam neraka. Kita sekarang sedang menuju kepada pengenalan siapakah sesungguhnya nabi palsu ini. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah. Lagi-lagi Tuhan Yesus yang menampil sebagai Pak Yesus ini menekankan betapa pentingnya memperhatikan perbuatan seseorang untuk mengenali dia adalah nabi palsu atau bukan. Memperhatikan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, segolongan orang untuk mengenali mereka nabi palsu atau bukan. 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuhan Yesus sedang memberitahu secara terang-terangan penampilan luar nabi palsu ini. Penampilan luarnya, yaitu penampilannya yang kita lihat sebagai orang yang beribadah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Mereka nampak sebagai Kristen sejati, berseru-seru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kan gitu. Kalau berseru-seru kepada Yesus Kristus, pasti seruannya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, begitu kan. Sekarang orang di gereja jabal, kata orang Jawa, pada namanya saja langsung. Yesus, Yesus, Yesus. Nggak boleh. Tidak sopan, katanya orang sebagian orang Makassar. Okot, dia menambahkan G, ujung pandan menjadi ujung pandang. Pandan sebetulnya nenas, ditambah G, ujung pandang. Ya dari sampai dulu ya ujung pandang. Nah, berubah kembali menjadi Makassar. Nah, bah kemana-mana. Jadi mereka panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Seperti seorang Kristen yang hidupnya penuh penyembahan. Jelas sekali bahwa nabi palsu adalah dari antara orang Kristen, bukan non-Kristen. Karena berseru-seru kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Sebab dia berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Mana ada orang non-Kristen berseru-seru kepada Tuhan Yesus? Tidak ada. Tampilan luarnya penuh penyembahan, tetapi hidup kerohaniannya mereka tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Timbul pertanyaan, apa itu kehendak Allah Bapa? Tentunya kehendak Allah Bapa bagi orang Kristen yang berada di dalam jalan keselamatan. Orang Kristen, kehendaknya Allah Bapa bagi orang yang sudah selamat. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, demi nama Yesus bernubuat, dan mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus Kristus aku usir kau setan, keluar dari orang ini, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu Yesus Kristus. Bukankah kami melakukan itu? 23. Pada waktu itulah, pada hari terakhir, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas sekali Tuhan Yesus memberitahu bahwa banyak orang Kristen yang sudah dikaruniai, namun yang tidak dikenal sebagai orang yang sudah dikaruniai lagi. Tidak dikenal. Ya, aku tidak mengenal kamu. Melainkan diusir dari hadapan Tuhan Yesus. Mereka ternyata dinilai sebagai nabi palsu dan pembuat kejahatan. Sebab mereka walaupun diberi karunia bernubuat atau mengusir setan atau mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan Yesus, namun mereka tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Apa sih kehendak Allah Bapa? Apakah sesungguhnya kehendak Allah Bapa?
atas orang-orang yang sudah menjadi orang-orang percaya, yang sudah menjadi orang-orang Kristen, bahkan menjadi orang-orang yang dikaruniai beberapa karunia-karunia rohani tadi. Satu saja contohnya, Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius yang saat itu masih menjadi petugas bea cukai, duduk-duduk di kantor cukai, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia, dengan Pak Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, ini memanggil orang berdosa. Ini belas kasihan. Pak Yesus sudah memberi contoh lebih dulu. Aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Karena beliau mengutamakan ini belas kasihan. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara yang masih belum percaya, kita tidak boleh melihat seperti cara pandang orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memandang diri mereka lebih suci daripada orang lain. Aku lebih suci. Tidak usah jauh-jauh Mbah yang bilang itu. Mbah bandingkan dengan istri Mbah dulu. Dia dulu kan masih pai-pai begini. Terus terima Tuhan Yesus. Segera terus dibaptis Roh Kudus. Mbah protes sama Tuhan. Kan saya lebih Kristen. Saya membawa dia kepada Tuhan Yesus. Nggak bisa. Tuhan melihat hati. 30 tahun kemudian. Sampai sekarang Mbah belum dibaptis Roh Kudus ya. Tapi sudah penuh Roh Kudus ini. Setiap kali Roh Kudus heran. Kenapa Tuhan bukakan pada saya ya. Ini pengetahuan hikmat akal budi terbuka semua firman Tuhan. Kenapa tidak dari dulu? Mereka memandang diri mereka, itu ahli Taurat dan orang Farisi, lebih suci daripada orang-orang lain. Oh, kenapa guru makan sama orang berdosa? Itu pemungut cukai, orang berdosa, suka peras-peras orang. Kita harus memilih cara pandang Pak Yesus. Berbelas kasihan kepada orang berdosa. Kepada orang yang belum percaya. Bahkan beliau mengajarkan agar kita memberi prioritas berbelas kasihan kepada mereka yang belum percaya. Kasihan. Tapi kalau yang menolak ini tidak. Jelas-jelas sudah diberitakan dia tolak. Oh, kalau Yesus saya tidak mau. Ada yang diberkati, diberkatilah engkau bersama keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan diberkati dalam nama itu. Terkutuklah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan. Berarti dia percaya di dalam nama Yesus ada kuasa memberkati atau mengutuk. Hanya mengeraskan hati. Terima saja, sebetulnya akan gitu. Tidak usah mengeraskan hati. Ada contoh-contoh lain yang menunjukkan kehendak Allah Bapa, yaitu belas kasihan kepada sesama manusia. Lebih prioritas daripada persembahan atau penyembahan. Hosea 6 ayat 6. Tetapi kita tidak akan membahasnya saat ini. Jika berkenan menonton, silahkan ketik sampai selesai. Di YouTube. Akeong, Murtadin perlu tahu ini. Terus lanjut. Jangan stop. Spasi ke garis datar 57. Kesimpulan bahasan kita adalah nabi palsu adalah orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu menomorsatukan belas kasihan daripada penyembahan. Itu nabi palsu. Nabi palsu adalah bukan orang non-Kristen. Cara halus bicaranya adalah orang yang masih belum percaya. Bukan. Tegasnya, yaitu tadi, bukan orang non-Kristen. Seperti tafsiran yang sementara beredar bahwa nabi palsu itu adalah saudara-saudara kita
yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana? Kepada saudara-saudara yang sudah percaya, marilah kita menomorsatukan belas kasihan kepada sesama manusia. Ya, sesama manusia ya, kita lihat ada orang ODGJ nggak berpakaian, nggak makan, kita kasih makanan, kasih pakaian, terus bagaimana kita? Ya ketemu lagi, kasih lagi. Atau seperti Mbah, contohnya Mbah sudah saksikan, kalau Mbah ini tidak tahan telingaku dengan volume musik yang besar, Mbah sudah memohon-mohon, turunkan volume musik di gereja, tidak ada yang mau. Masih lebih banyak yang suka musik keras, Pak Begio. Duduk di luar saja. 20 tahun Mbah duduk di pinggirnya toilet gereja. Ngalah dengan penuh penderitaan ya. Mereka bukan selera. Telingaku cacat karena disuntik kina oleh Pak Dokter ketika saya berumur 23 tahun. Sehingga sudah 53 tahun Mbak ini tidak tahu apa itu yang disebut sunyi. Semua ribut, sekarang tetap ribut. Makanya Mbak cenderung berbicara keras karena Mbak anggap ini suasana ribut terus. Jadi kalau ditambahin musik keras, tambah keras, nggak bisa konsentrasi. Tidak ada gereja yang berbelas kasihan. Saya cuma orang upahan, Pak Bagio di sini, nggak bisa atur jemaat. Saya tidak terima perpuluhan, saya terima gaji saja setiap bulan. Tapi Bapak jabatannya gembala. Iya, gembala. Bapak di tepi neraka loh. Di tepi neraka karena ini tidak menuruti kehendak Allah. Di tepi neraka. 1 Korintus 12:26. Satu anggota menderita, saya anggota tubuh Kristus. Seluruh anggota tubuh Kristus turut menderita. 1 Korintus 12:26. Itu kan sudah diterangkan, tidak mau. Maaf Pak Bagio, memang gereja kami begini. Ya nggak apa-apa. Di pinggir neraka. Cepat-cepat lari dari situ. Bertobat. Berubah. Ya, jadi Mbak ini nggak beribadah di gereja manapun. Tapi kalau suruh masuk gereja yang tidak ada penyembahannya, Mbak nggak mau juga. Mesti gereja itu ada penyembahan. Kalau tidak bisa menyembah, ya untuk apa teori-teori gereja, teori-teori agama? Apa bedanya dengan agama lain? Penyembahan itu yang paling utama, kan kontak dengan Allah. Kepada saudara-saudara yang sudah percaya, marilah kita menomorsatukan belas kasihan kepada sesama manusia. Kepada organisasi yatim piatu dari agama lain, kita ulur tangan. Ya, organisasi yatim piatu, yayasan yatim piatu apa, ulur tangan. Bahkan kepada musuh pribadi kita, lebih daripada penyembahan. Musuh pribadi kita kasih, bukan musuh negara loh. Lebih daripada penyembahan. Praise and worship di gereja, praise and worship atau penyembahan di rumah, lebih dari itu. Mbak sudah laksanakan, ada videonya Mbak itu. Bukan untuk dia, tetapi untuk aku. Nah, kita melakukan itu kepada orang miskin atau orang yang tunawisma, melakukan untuk Tuhan Yesus. Matius 25:45. Jadi ini lebih daripada penyembahan di gereja atau praise and worship atau di rumah. Matius 9:13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi bukan berarti penyembahan atau praise and worship tidak perlu. Tapi nomor satu adalah belas kasihan. Ini meletakkan prioritasnya. Jangan praise and worship lalu tidak ada belas kasihan. Itu yang maksudkan. Yang dimaksudkan oleh Pak Yesus ini. Matius 12:7. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Di perjanjian lama, Yosua 6:6. Sebab aku menyukai kasih setia. Dan bukan korban sembelihan. Ini dasarnya. Pak Yesus, pelajarilah, bacalah dan pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan.
persembahan nomor 2. Nomor 1, belas kasihan kepada sesama manusia, bahkan kepada musuh. Kepada saudara-saudara yang masih belum percaya, sekaranglah waktunya Anda merendahkan diri kepada Allah. Sekarang memohon supaya beliau mengaruniakan kepada Anda untuk bisa percaya, bahkan mempercayakan diri. Inilah saya, bawalah saya kepada Tuhan Yesus keselamatan hidup kau. Jangan mencela-cela. Kalau mencela-cela, saya pikir tidak bekerja ya otaknya. Ya, saya tidak tahu ya, banyak yang mencela-cela. Tuhan kok menjadi sama dengan manusia? Bisa saja kalau manusia menjadi sama dengan Tuhan, tidak bisa. Tuhan menjadi manusia bisa. Sudah nih, pokoknya di Facebook ya, silakan jalan sendirilah. Jadi untuk bisa mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 6:65, yaitu tak seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Yesus, dapat percaya kalau tidak dikaruniai oleh Allah Bapa. Kalau ayat 44, kalau tidak ditarik oleh Allah Bapa. Ditarik. Jadi kita minta kepada Allah Bapa, tariklah saya, buatlah saya percaya. Seperti pendeta Yonggito berseru di lapangan, kalau Allah itu ada, sembuhkan saya. TBC beliau. Saya melayani di kau. Kemain Pak Yonggito. Sekaranglah waktunya. Jangan tunda. Jangan tunda untuk minta itu. Kalau tidak bisa percaya, minta. Tolonglah saya supaya saya bisa percaya. Sekaranglah waktu Anda. Hidup kita tidak menentu. Kita meninggal dunia bukan karena usia atau kesehatan. Orang sakit-sakitan cepat mati. Orang sudah tua lebih dulu mati. Mbak sudah bau tanah loh Mbak. Tidak. Semua orang bau tanah loh. Bayi baru lahir bau tanah juga. Kemungkinan 2-3 hari dia sakit meninggal. Sehat atau sakit, sewaktu-waktu kita bisa dipanggil oleh Tuhan meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tidak selamat. Barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Sampai di sini dulu Mbak. Mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat dari sorga, berkat rohani dan jasmani, serta ekonomi berkelimpahan kepada para pendengar video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, like, tekanlah jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, silakan bagikan video ini kepada mereka. Jika sempatkan membuat komentar, koreksi Mbak, atau apresiasi Mbak. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.